Pemirsa, pemerintah dan tokoh budaya Bali berupaya melakukan pelestarian warisan budaya terhadap pura di Bali. Nah, Direktorat Warisan Budaya bersama Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia memproyeksikan Pura Taman Ayun sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional. Bagaimana profil dari Pura Taman Ayun yang terkenal dengan keindahan alamnya? Kita simak liputannya berikut ini. Menjaga pura itu kewajiban sudah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari Raja yang ke-12 selalu memberikan suatu anugerah kepada saya bahwa jaga pura itu. Kamu mampu atau tidak mampu, kamu harus tetap jaga pura itu. Karena kalau kita terkait memang Bali hidup dari pariwisata. Tapi kalau Bali tidak punya culture capital, kalau keindahan alam mungkin daerah lain juga punya. Gitu. Jadi culture capital itu merupakan sebuah legacy warisan dari leluhur kita yang patut kita jaga. Itu kayaknya semangat itu yang patut kita tanamkan kepada generasi muda ke depan. Kalau UNESCO aja mengakui, kenapa kita enggak? Kan begitu jadinya. Lebih baik, ayo kita hormati, ayo kita jaga, ayo kita mengatur bakti ketika ada pergaulan, ada perkara-perkara yang membuat yang dijalankan di Pura Taman. Masalahnya kan sawah ininya bendungan airnya di sini. Makanya sangat penting sekali kalau ini lah dipelihara kan. Gini kan bisa nanam padi nanti. Kalau nggak ada air dari sini mana? Katanya padi nggak ada. Taman Ayun ini dimulai didirikan 1634 dan pada waktu itu Ide Cokoto Sakti Blambangan. Beliaulah yang mendesain dan mulai mendevelop Taman Ayun ini di tahun 1634. Mungkin tidak langsung gitu, tapi paling tidak memulainya di tahun itu. Dan tentunya ada perubahan-perubahan, adanya penyempurnaan seiring waktu sampai dengan lengkap seperti ini seperti itu. Ya, Taman Ayun Hayun. Nah, Hayun artinya yang sempat saya baca tempat sumber inspirasi. Bagaimana raja-raja dulu, bayangkan aja kalau Mas datang ke sini bisa melihat kan bagaimana atmosfernya, bagaimana vibrasinya. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengkonsep sesuatu di tempat ini adalah sumber inspirasi. Keberadaan Pura Taman Ayun ini bagi kami di keluarga dan kami di masyarakat juga bahwa pura ini memang betul-betul pura yang didedikasikan untuk masyarakat. Jadi kami sangat percaya bahwa para pendahulu di Puri Ageng Mengui sudah mendesain pura ini supaya bisa memberikan manfaat lebih, terutama untuk masyarakat, supaya tidak jauh bepergian menuju pura-pura yang ada di seluruh Bali. Jadi Pura Taman Ayun ini semacam pura kayangan jagat yang merepresentasikan pura-pura luhur lainnya yang ada di Bali. Tidak ada puri, tidak akan ada pura itu. Ya. Tapi dalam kehidupan, puri ini sangat tergantung kepada pura itu. Pura itu didirikan oleh leluhur kami, Ide Cokoto Sakti Blambangan. Karena wilayah beliau sampai ke Blambangan dulu. Abad ke-17 itu. Memang sejak awal beliau berpikir bahwa beliau membangun pura itu adalah untuk didedikasikan untuk masyarakat. Anda bisa bayangkan, abad ke-17 siapa yang bisa ke Besakih?
Siapa yang bisa ke Batur? Kayaan-kayaan jagat itu. Siapa yang bisa ke Batu Karu? Ya kan? Itu. Jadi dengan demikian beliau memikirkan untuk kepentingan secara spiritual rakyatnya itu adalah perlu membuat pura. Kedua, saya sampaikan bahwa pura itu sendiri dalam kait dengan apa yang saya sampaikan tadi memiliki 3 fungsi utama yang tidak terbantahkan. Yang pertama, pura itu adalah merupakan berfungsi sebagai sosial religius. Sosial religius. Ini saya tekankan sosial religius. Kenapa? Karena pada waktu itu jelas orang untuk sembahyang ke pura-pura besar di Bali, misalnya Besakih, Batur, Batu Karu dan lain sebagainya, Uluwatu juga dan sebagainya itu kan tidak mungkin. Kecuali raja dengan kudanya. Tidak mungkin. Transportasinya susah. Alat transportasi yang tidak ada kecuali kuda dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat beliau itu, ya rakyat beliau di lingkungan kerajaan Mengui itu cukup sampai di Taman Ayun. Karena di Taman Ayun itu bukan persimpangan. Bukan persimpangan. Tapi pura-pura besar seperti Batur, Beratan, Besakih, Uluwatu dan lain sebagainya diistanakan beliau di situ. Diistanakan beliau di situ. Apa bedanya antara persimpangan dan diistanakan? Wujud fisik dari pura itu sendiri. Anda lihat sendiri. Kalau untuk Gunung Agung, khususnya di sini adalah Pura Besakih. Klubnya itu tumpangnya 11 kan. Kalau persimpangan hanya bangunan kecil saja kalau persimpangan. Ya. Yang kedua, memiliki fungsi pemersatu. Beberapa klan itu ada di Bali. Dan kadang-kadang klan yang satu tidak mau sembahyang di tempat puranya klan yang lain dan lain sebagainya. Nah, oleh beliau, oleh leluhur saya dibuatlah pura itu di mana semua klan bisa sembahyang di situ. Artinya semua klan bersatu di situ. Dia tidak ada pembedaan apapun juga di situ. Sembahyangnya sama, silau sama, angkat tangannya sama, ya kan? Dengan buka ini sama, kan begitu. Walaupun pura itu dibikin oleh leluhur saya. Saya pun kalau sembahyang saya juga duduk di bawah dan sembahyangnya sama, bersama-sama dengan masyarakat. Sangat penting untuk masyarakat di Kecamatan Mengui, terutama masyarakat di Desa Mengui ini. Kalau di masyarakat di Desa Mengui ini ketika ada upacara nyekah itu menyucikan arwah almarhum kan gitu. Nganyut biasanya orang ke Segaro gitu, ke danau gitu. Di sini masyarakat sini sampai di sini kan berdesa-berdesa sekecamatan ini yang 39 ini sepakat untuk tetap menghormati, menghargai dan menyucikan Pura Taman Ayun ini. Nah, fungsi yang ketiga, nah ini lebih banyak analisis unsur kekinian ini. Anda sendiri lihat kan kolam di sini. Di atas ada kolam, di bawah ada kolam, dan banyak dikelilingi oleh kolam. Berfungsi di samping dari segi estetika juga berfungsi sebagai mengatur ekosistem. Anda sendiri hamparan air yang luas di dalam bidang yang luas itu kan sangat membantu dalam mengatur ekosistem. Benar kan? Ya, mengatur ekosistem. Jadi itu fungsi lingkungan. Nah, terus di kolam itu juga berfungsi sosial ekonomi. Karena kolam itu berfungsi sebagai waduk. Ya kan, waduk kalau bahasa Jawa waduk kan. Berfungsi sebagai waduk. Dan waduk itu mengaliri dengan segala yang ada di irigasi. Ada ratusan hektar sawah yang di selatan. Kolam ini luasnya kurang lebih 5 hektar. Kolam ini dengan dam yang ada di sana, pengaturan air itu sangat mengairi 3 subak. Air itu dari sini. Air kehidupan untuk menumbuhkan padi itu dari sini. Sehingga pasti kalau manusia saling take and give seperti itu kan,
beliau pasti menghormati, bakti, menghargai pihak kan begitu jadinya. Kalau di sini airnya kecil atau tidak maksimal begitu, itu Subak itu nggak bisa nanam padi. Kan tergantung dengan di sini. Penting untuk sawah. Memang dari sini jantung gininya airnya untuk sawah di sini, munduk gininya, munduk petan badungnya. Masalahnya kan sawah gininya bendungan airnya di sini gitu. Makanya sangat penting sekali kalau ini lah dipelihara kan gini bisa nanam padi nanti. Kalau nggak ada air dari sini mana caranya nanam padi nggak ada. Makanya kan kalau ini sampai mati kan nggak bisa nanam padi. Makanya ada harus perawatannya gitu Pak, biar tetap jalan gininya sawahnya itu, ya tetap hidup ya. Kalau di Bali kan ada namanya Pura Subak ya, pura yang terkait dengan irigasi. Nah sementara di Taman Ayun ini kebetulan posisinya ada di betul-betul di pusatnya spring jadi sumber mata airnya sangat baik. Jadi kebetulan juga secara visual kita bisa lihat bahwa ini Taman Ayun, tempat inspirasi, tempat mencari inspirasi para raja-raja dulu di sini. Jadi kebetulan Taman Ayun sendiri memiliki kekuatan dalam mengaliri semua sawah-sawah yang ada di selatan. Jadi secara fungsi ekonomi bahwa pura ini memberi manfaat luas kepada petani-petani yang ada di selatan gitu. Alam. Nah itu kita punya Subak dan lain sebagainya. Jadi ini wujud konkret di sana itu di Taman Ayun ini begini. Karena kalau kita terkait memang Bali hidup dari pariwisata, tapi kalau Bali tidak punya culture capital. Kalau keindahan alam mungkin daerah lain juga punya gitu. Jadi culture capital itu merupakan sebuah legacy warisan dari leluhur kita yang patut kita jaga. Itu kayaknya semangat itu yang patut kita tanamkan kepada generasi muda ke depannya. Kenapa UNESCO aja mengakui, kenapa kita enggak? Kan begitu jadinya. Lebih baik, ayo kita hormati, ayo kita jaga, ayo kita mengatur bakti ketika ada
Odalan, ada Pukaro-Pukaro yang membuat yang dijalankan di Pura Taman Ayun. Dan itu merupakan kewajiban buat kami. Kami itu di Puri Ageng Mengui dengan keturunan. Dan juga kami itu adalah masyarakat. Kemarin kan sudah wawancara dengan Mangu Kertamendala, menjaga pura itu. Menjaga pura itu. Kewajiban sudah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, oleh karena itu, dari Raja yang ke-12, selalu memberikan suatu anu kepada saya, bahwa jaga pura itu. Kamu mampu atau tidak mampu, kamu harus tetap jaga pura itu. Misalnya mampu tidak mampu itu, misalnya dalam upacara tidak bisa besar, ya cukup upacara kecil saja. Tidak ada wajib untuk besar-besar. Kalau puranya sampai, misalnya sampai ada roboh dan lain sebagainya, kamu berupaya, pasti akan ada yang bantu. Bilang gitu. Itu doktrin. Nah, itu pun saya turunkan pada anak saya. Dengan kebesaran jiwa dari seorang raja di Puri Ageng Mengui bisa membuat tempat begini dan bisa memasyarakatkan ke Keramo di Kecamatan Mengui, Kastung Kadola bisa seperti sekarang. Nah, hanya saja memang tugas saya sekarang, selaku generasi penerus itu bagaimana melestarikan itu. Melestarikan artinya ya tetap mempertahankan, tetap melakukan langkah-langkah konservasi. Kami di sana tidak ada prinsip membongkar dan membangun. Kami di sana prinsip kami adalah restorasi. Anda lihat sendiri Balai Gendongan, Balai Kukul itu restorasi. Dan Anda sendiri restorasi biaya lebih mahal kan dari yang membangun. Ya kan? Balai Gendongan, Balai Kukul itu restorasi. Ya, restorasi Anda sebagai orang sastra tahu benar lah apa itu. Kedua, itu api surang yang baru masuk itu restorasi. Tidak merubah. Apalagi rona bentang alam tidak boleh berubah. Nah, wujud dan fisik juga tidak boleh berubah. Dan bahan-bahan lama masih masuk lagi. Sehingga setiap bongkar itu ya harus kasih nomor-nomor dan lain sebagainya. Ya, seperti ya dalam skala besar seperti misalnya Borobudur, di Prambanan dan lain sebagainya. Ini dalam skala kecil begini, dan itu tidak sedikit ya bentuknya. Tapi kan sekarang dengan adanya menuju kepada masuk dalam apa yang Mas tuju sekarang, masuk dalam ini nasional, apa istilahnya itu, apa cagar budaya nasional, ya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ya. Konsep perlindungan adalah memang menjadi fokus utamanya. Kalau kita melihat konsep Trihita Karana, tentu ada hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alamnya. Konsep ini akan menjadi terpenuhi gitu kan, yang kita lihat sekarang baru Pura Taman Ayun kan. Pura Taman Ayunnya gitu. Nah, tentu ada cagar budaya yang pendukung puranya, bisa sampaikan tadi, dalam lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita lihat, perlu diskusi dengan para ilmuwan gitu, dengan para ilmuwan. Apakah ada kemungkinan lainnya? Tapi saya kira ya seperti tadi ada beberapa cagar budaya bisa ditetapkan menjadi nasional dulu gitu. Yang mendukung Pura Taman Ayun ini menjadi kawasan cagar budaya nasional. Paling kita butuhkan adalah pemerintah lebih proaktif untuk mendatabase, untuk melihat secara langsung keadaan di pura itu, dan kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan, bersinergi antara pemerintah dengan desa dinas, dengan desa adat, dengan pengelola pura, duduk bersama paling tidak untuk bisa menghasilkan butir-butir kesepakatan. Ini langkah kita ke depan mau seperti apa, dari upaya konservasi, restorasi, konservasi dan restorasi. Karena tidak semua pura harus dilakukan renovasi, jadi restorasi. Ya, untuk bisa menghasilkan pelestarian peninggalan yang ada di pura itu. Jadi kami sangat mengharapkan sekali upaya untuk memperkuat status daripada Pura Taman Ayun ini untuk mendapatkan perlindungan. Yang paling penting untuk mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah. Walaupun kami di Taman Ayun ini dengan bersinerginya dengan desa adat, desa dinas, adanya Puri Ageng Mengui, ini sudah sangat kuat sebenarnya untuk upaya kami melakukan
konservasi, dan paling tidak kalau pembenahannya pun upayanya adalah restorasi. Ini sudah sangat kuat, sudah komitmen kami bersama dari awal, para penggelingsir kami, para petua kami, termasuk yang dikomandani oleh oleh Ida Cokorda di Umum, sangat concern sekali terhadap upaya konservasi, baik itu konservasi secara fisik dan konservasi secara adat budaya, tatanan ritual upacara ini. Dan akan lebih kuat lagi jika memang ada legitimasi kekuatan perlindungan dari pemerintah. Respecting the heritage to build the legacy. Jadi bagaimana kita bisa hormat kepada heritage untuk tetap memberikan warisan ke anak cucu kita. Inilah Taman Ayun.